Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Oh ya, jangan lupa ya, tugas di psikologi dikerjakan karena saya mau merekap nilai. Ini kita ada UTS. Nanti jangan salahin saya kalau nilainya kosong ya. Ya, Nak? Oke, Sir. Segera Oke, dikerjakan. Sir. Oke, hari ini materi kita lumayan seru. Bukan lumayan lagi. Sayangnya kita pembelajaran daring, jadi kurang berkembang juga kita. Oke, hari ini kita akan membahas teks eksplanasi. Oke, ini sebentar ya. Oke. Bisa dilihat? Bisa, Sir. Bisa ya. Sir. Kira-kira ada dari anak-anak yang sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Pernah, Sir. Nah, apa kira-kira artinya nih teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan sesuatu, Sir. Teks yang menjelaskan tentang sesuatu. Oke. Ini asal katanya dari bahasa Inggris ya, explain. Kira-kira bahasa Inggris explain artinya apa? Menjelaskan, Sir. Menjelaskan. Oke. Jadi eksplanasi ini kita lihat dulu lah dari salah satu contoh teks. Oh ya, saya jelaskan dulu mengenai peta konsep. Hari ini kita mempelajari tentang teks eksplanasi, tapi di bagian pengetahuan, yaitu mana yang dimaksud dengan gagasan umum dan mana yang dimaksud dengan fakta penting. Nah, jadi dua ini dulu yang kita bongkar. Minggu depan baru ini sebab akibat dan proses. Oke, kita bongkar dulu. Ini ada teks, silakan dibaca. Di screenshot dulu lah, screenshot aja biar lebih cepat. Sudah? Sudah, Sir. Sudah. Ini ada yang kedua. Sudah? Sudah, Sir. Oke, pertanyaan. Silakan kalian cari dari situ. Soal yang teks tadi, teks eksplanasi yang saya perlihatkan tadi mengenai bertema tentang banjir. Ada dua di sana penyebab banjir. Banjir itu kan fenomena alam, dan di situ ada campur tangan manusia yang menyebabkan tanah itu bisa banjir. Oke, silakan dibaca dulu. Coba dibaca. Penyebab alami dari banjir dari teks itu apa disebutkan? Erosi, Sir. Erosi, oke. Erosi, terus ada lagi? Alih guna Lahan, Sir. Oke, alih guna lahan. Ini dia ya, perubahan tata guna lahan atau erosi. Di situ pembangunan di daerah aliran sungai, das itu. Oke, kita lihat penyebab dari faktor sosial. Ada dua. Apa di situ penyebab faktor sosial? Pembuangan sampah. Pembuangan sampah di das kan, daerah aliran sungai kan? Iya. Oke. Mana sebab, mana akibat? Sebabnya yang dibawa, akibatnya Sebabnya dia. yang bawa, Sir, akibatnya yang Oke, ini dia ya. Ini penyebab dan ini akibat. Kurang lebih seperti itulah teks dari eksplanasi. Apa saja yang dimuat dalam eksplanasi, itu dia. Oke ya, kita lihat dulu keterangan. Jadi pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses. Tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi di sini bisa tentang fenomena alam, fenomena sosial, tapi dilihat dari segi sebab dan akibat. Paham?
Sir. Seperti saya contohkan tadi, itu kita ambil fenomena alam kan, peristiwa alam. Apa peristiwa alam tadi? Banjir. Banjir. Oke, suatu peristiwa alam sosial di sekitar kita mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Disebutkan di situ apa sebabnya? Karena perubahan tata guna lahan Dan pembuang sampah sembarang? tidak, Sir. Oke, sehingga terjadilah banjir akibatnya. Di situ juga dijelaskan bagaimana prosesnya. Paham nggak tentang teks eksplanasi? Sir. Jadi Paham, kurang Sir. lebih dia tuh teks tentang teks yang bertemakan atau berisi tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Yang di dalam teks itu disebutkan pula sebab, apa sebab dan akibat sehingga itu terjadi. Oke, kita lihat sekarang fenomena alam, fenomena sosial dulu. Fenomena sosial itu sangat menarik sekali kalau mau kita bahas. Salah satu contohnya apa fenomena sosial saat ini? Dampak negatif dari PPKM. PPKM level 4 ini kan ada dampak positif, ada pula dampak negatif. Setelah itu nih, saya termasuk melihat juga fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini. Bukankah pemerintah selalu menyampaikan informasi tentang COVID-19? Iya, Sir. Iya, Sir. Setelah itu, Pak, bukankah pemerintah selalu menyampaikan informasi tentang korban-korban, berapa jumlah korban, berapa ketersediaan kamar rumah sakit dan lainnya mengenai tentang COVID? Iya, Iya, Sir. Tapi coba lihat bagaimana kesadaran masyarakat kita, apakah sudah tinggi atau belum? Belum. Nah, ada beberapa wilayah yang dia tidak memakai masker. Itu kan suatu fenomena sosial. Sementara diperlihatkan korban meninggal sekian, akibat penyakit COVID sekian. Tetapi kesadaran masyarakatnya tidak bangkit. Nah, ini kan ada masalah. Nah, andaikan itu yang Ananda angkat dampak fenomena sosial, PPKM terhadap kehidupan masyarakat, itu yang Ananda angkat, Ananda carilah apa penyebabnya dan bagaimana akibatnya. Itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Paham? Paham, Sir. Nah, contoh lainnya begini, hujan. Hujan itu kan ada penyebabnya kan, tidak mungkin hujan itu turun saja kan tiba-tiba. Iya, Sir. Maka Ananda lihatlah hujan itu, Ananda catat apa saja penyebabnya, kemudian hasil akhirnya kan akibatnya hujan. Jadi diceritakanlah. Jadi apa saja nanti yang ada dalam struktur teks itu nanti saya jelaskan satu persatu dulu. Oke, kita lihat dulu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Coba lihat teks yang tadi. Di paragraf yang pertama. Mana di sini pernyataan yang umum? Ayo, mana di sini yang pernyataan umum? Mendengar kata banjir, itu, Sir. Memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Inilah intinya dia banjir. Banjir ini kan masih umum. Maka dijelaskanlah di sini. Banjir adalah fenomena. Ini penjelasan. Nah, oke, masuk tadi ya dalam apa namanya nih? Ciri yang pertama. Terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat serta interpretasi. Jadi 3 inilah struktur dari teks eksplanasi. Pernyataan umum, urutannya setelah itu sebab akibat, apa yang menyebabkan banjir, akibatnya seperti apa. Interpretasi ini isinya kesimpulan. Nah, oke, kita lihat lagi selanjutnya. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta aktual. Ini salah satu yang menyebabkan teks eksplanasi ini dia berisi informatif. Dulu, nak, banyak apa ya kepercayaan di masyarakat kita lah yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tapi setelah itu, setelah ada penjelasan sekarang dengan majunya teknologi baru bisa. Contohnya begini. Zaman saya waktu masih SD tuh, SD kelas 1, kelas 2, ya masih SD lah intinya. Kami itu dilarang nunjuk pelangi. Katanya jarinya bisa bengkok.
Kira-kira masuk akal nggak? Enggak, Sir. Logis Sir. nggak? Enggak kan? Setelah itu dikatakan pelangi itu bidadari dari kayangan turun lagi mandi di sungai katanya. Logis nggak? Enggak, Sir. Maka teks eksplanasi mematahkan hal-hal seperti itulah. Nah. Itulah yang dipatahkan oleh teks eksplanasi. Sehingga dilakukan penelitian kan, dapatlah hasilnya. Ternyata pantulan cahaya matahari yang terkena air, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi beritanya tuh harus berdasarkan fakta atau faktual. Kalau dikatakan itu bidadari sedang mandi, kan nggak logis, nggak faktanya kan tidak seperti itu. Nah, makanya itu salah satu dari teks ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan, dapat dibuktikan secara sains. Tapi memang banyak fenomena alam yang saat ini belum dapat dipecahkan oleh sains. Mungkin 30 atau 40 tahun kemudian masih bisa. Mungkin bisa ditemukan. Saya kan selalu katakan kepada Anda semua, tidak ada ilmu di dunia ini selain Al-Quran dan hadis yang absolut. Kebenarannya itu absolut. Tidak ada selain Al-Quran dan Sunnah. Pada abad ke-15 mungkin, sekitar abad 15 atau abad ke-16. Kalau saya salah mohon dikoreksi nanti. Dulu penyakit ambeien itu diobati zaman dulu dengan besi panas. Ditusukkan di tempat ambeien itu sampai ambeien itu mengecil, hancur. Ternyata pengobatan seperti itu salah. Ditemukanlah dengan pengobatan modern sekarang. Pakai laser dia dipotong. Absolut nggak? Ilmu pengetahuan itu. Tidak kan? Dia terus berkembang kan? Iya, Sir. Berapa banyak ilmu kedokteran yang membongkar bahwa teknik pengobatan lama itu salah. Berapa banyak itu obat-obatan. Contohnya tadi, yang kalian pelajari di kimia. Ada timbal di bensin tadi. Sekarang digunakan nggak? Enggak, Sir. Karena apa? Ada efek merusak di situ kan, merusak tatanan ekosistem kan? Iya, Sir. Maka disitulah tidak ada ilmu yang absolut selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk teks eksplanasi ini dia harus bersifat ilmiah atau keilmuan dan dapat dibuktikan dengan sains. Oke, yang keempat sifatnya informatif atau memberikan suatu informasi kepada si pembaca. Kalau tidak memberikan informasi, maka dia bukan teks eksplanasi. Dan itu harus penting. Oke, selanjutnya memiliki urutan proses. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu proses yang dimaksud ini adalah proses hubungan sebab dan akibat. Itu maksudnya. Ada pertanyaan mengenai ciri teks eksplanasi? Tidak ada, Sir. Oke, kita lanjut ya. Tahu fenomena blood moon? Bulan darah yang dibilang orang bulan merah. Kalau bocil-bocil, nah bahasanya bocil-bocil ya bahasa anak sekarang. Ini dibilangnya apa nih fenomena? Ini Madara Uchiha ini. Yang sedang melakukan Mugen Tsukuyomi untuk menggenjutsu semua makhluk, semua manusia untuk dijadikan tumbal di pohon cakra, kan itu dibilangnya. Kata bocil-bocil. Fenomena blood moon. Padahal fenomena blood moon ini dapat dibuktikan secara alamiah atau dibuktikan secara sains. Apa pembuktiannya? Ini dia. Saya mengutip ini dari berita Kompas. Nah, silakan dibaca. Silakan dibaca dulu lah ini. Rabu malam di screenshot blood moon. Kira-kira fenomena ini yang paling terpenting. Fenomena ini sebetulnya tidak menutupi bumi, sebetulnya tidak menutupi bulan dengan satu bayangan.
Alasannya mengapa ada dua bagian bayangan bumi. Ini dia inti dari paragraf ini. Ini fenomena alam dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini dia. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Istilah blood moon atau bulan darah seperti diilustrasikan adalah cahaya yang ikut masuk di daerah penumbra. Jika kilas bulan berada di sana, hal itu tidak akan membuat warna bulan menjadi kemerahan atau disebut bulan darah. Jadi intinya blood moon ini fenomena alam dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Maka inilah yang dimaksud, kurang lebih inilah contoh dari teks eksplanasi. Jadi dia explain, menjelaskan secara singkatnya, dia menjelaskan suatu fenomena alam berdasarkan sains. Dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan opini kita, tapi berdasarkan fakta. Tapi nanti ada juga beberapa hal atau beberapa pemikiran dari penulis itu yang dimasukkan ke dalam teks eksplanasi, tetapi pemikiran itu berangkat dari fakta yang dia temukan. Oke, saya jelaskan lagi selanjutnya. Tujuan dari teks eksplanasi, saya selalu katakan kepada anak-anak, kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Minimal, contoh sederhananya kita makan. Makan itu tujuan kita apa? Kenyang. Tujuan kenyang apa? Memenuhi nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Oke, tentu teks kita dalam membuat teks eksplanasi tentu memiliki tujuan. Apa tujuan dari teks eksplanasi? Yang pertama itu menjelaskan fenomena yang terjadi. Sebenarnya ini kalau kita pahami betul, ini paling enak nih, Nak. Bisa kita tulis artikel di dalam koran ataupun artikel via daring ataupun elektronik. Karena ini yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Atau nanti di S1 Anda akan buat skripsi dan itu berangkat dari ini, fenomena yang ditemukan. Oke, selanjutnya apa? Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Contoh tadi apa? Fenomena terjadi yang pertama tadi apa? Banjir. Nah, kita contohkan banjir. Apa sebabnya? Pertama, alih fungsi lahan yang sudah berubah. Yang kedua apa? Pembangunan di daerah aliran sungai. Nah, inilah tujuan dari teks eksplanasi tadi. Untuk memberikan informasi dia. Informasi kepada masyarakat ramai mengapa fenomena itu bisa terjadi. Tentu ada hubungan sebab akibat. Oke, kita lanjut. Memahami info. Tidak semua data atau fakta, nah ini ya, tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerima. Jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerima, hal tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah informasi. Contoh, ini saya contohkan dulu ya. Saya contohkan Zahra. Zahra sukanya makanan apa? Halo? Zahra? Ini siapa yang hadir aja nih? Ihwan, hadir? Ihwan, Rizik, Hadir, Sir. hadir Rizik. Rizik sukanya makanan apa? Nasi goreng, Sir. Oke, kalau saya ambil data tentang Rizik dan fakta yang bahwa dia mengatakan dia menyukai nasi goreng tadi, saya masukkan informasi. Atau Rizik yang buat teks eksplanasi mengenai dia suka nasi goreng. Kira-kira bermanfaat nggak untuk saya? Tidak. Oke. Sir. Ada bisa bermanfaat dan bisa tidak kan? Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Jangan buat informasi yang hanya bermanfaat bagi kamu seorang aja. Atau bagi sekelompok tertentu saja. Jadi sasaran dari teks eksplanasi ini harus secara universal atau secara luas. Oke? Jadi di sini teks eksplanasi ini kalau mau lebih bagus lagi ya harus disajikan lah, ditambah
dengan tabel, boleh diagram, boleh gambar, boleh video atau audio visual. Itu bebas. Tapi kalau ini kita hanya fokus kepada teks dulu dalam bentuk tulisan saja. Oke, ini memahami ya. Ingat, informasi yang kamu buat dalam teks eksplanasi harus bersifat umum, bukan bermanfaat untuk pribadi kamu sendiri atau penulis atau sekelompok golongan tertentu. Tidak boleh. Jadi cakupannya tuh harus kepada masyarakat luas. Contoh banjir tadi itu kan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Kurang lebih seperti itu. Jadi sifatnya masih umum ya temanya ya, bukan untuk sekelompok orang atau untuk kamu pribadi. Oke, lanjut. Jenis informasi dalam teks eksplanasi ini terbagi 4. Kalau kita lihat jenis informasinya berdasarkan sifat dulu. Berdasarkan sifat. Yang pertama itu faktual, yaitu informasi dibuat berdasarkan fakta. Oke. Saya sudah katakan tadi tentang fakta. Opini atau konsep, yaitu informasi dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Biasanya ini pendapat para ahli yang kamu kutip. Deskripsi yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Contoh kalau fenomena banjir tadi, ya kamu jelaskanlah mengapa bisa terjadi, apa saja penyebabnya. Ini jenis informasi berdasarkan sifat ya. Teks eksplanasi berdasarkan sifat. Oke, kita lihat yang berdasarkan kegunaan. Dia dibagi menjadi 2. Yang pertama, menambah pengetahuan yaitu informasi. Oke, itu pasti. Informatif dia. Informasi berdasarkan penyajian yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lain-lain. Kan banyak tuh film video dokumenter mengenai fenomena. Biasanya itu di National Geographic kalau kamu lihat. Oke, kita lihat lagi informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, olahraga, dan sebagainya. Ini berdasarkan bidang kehidupan ya. Tapi harus masih bersifat umum. Jangan yang khusus, karena yang khusus nanti peminat. Intinya kan kita membuat teks eksplanasi ini, salah satu tujuannya apa lagi? Kan banyak orang yang baca. Jadi kalau kamu buat kepada sekelompok golongan tertentu, maka yang baca juga sedikit. Kayak ginilah kurang lebih eksplanasi ini kalau kamu publikasi kayak kamu masukkan foto di Instagram. Yang kamu harapkan apa? Masukkan foto di Instagram. Banyak yang melihat. Banyak yang melihat. Dan tuh banyak yang like kan? Iya, Sir. Kurang lebih sama dengan teks eksplanasi ini. Kamu berharap banyak yang baca. Apalagi ada sampai yang berkomentar. Jadi kamu bisa bertukar pikiran. Maka temanya harus bersifat umum. Yang dipahami oleh banyak masyarakat banyak. Oke, atau dia menggunakan tema yang fenomena yang menarik. Tapi masyarakat masih paham dengan itu. Jangan kepada satu kajian ilmu tertentu yang hanya segelintir orang yang paham tentang itu. Atau bedah endoskopi apa segala macam itu yang kamu jelaskan. Makanya hanya ini saja, hanya orang-orang kedokteran yang paham. Sementara kalau masyarakat awam seperti saya tentu tidak. Tapi kalau kamu informasi dalam bidang kesehatan, contohnya apa? Cara menurunkan berat badan yang efektif. Nah, itu kan banyak, itu masih bersifat umum. Itulah yang dimaksud dengan umum dan khusus tadi. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi peristiwa. Jenis informasi dapat dibagi 2, yaitu informasi dalam negeri dan informasi di luar negeri. Kira-kira jika ada fenomena terjadi, contohnya banjir tadi di teks yang pertama, yang satu di Amerika dan yang satu di Maryland. Mana yang kamu mau baca di luar? Di Maryland, Sir. Nah, kok ketawa? Saya bilang Maryland. Nah, ada 2 nih. Ada di luar negeri dan di Maryland. Otomatis kamu ngambil yang di Maryland. Nah, jadi jenis informasi itu harus makanya dia dibagi 2, tapi berdasarkan kepentingan masyarakat atau berdasarkan banyaknya orang yang membaca, maka lokasi peristiwa terdekat. Gunakanlah penelitian ini. Kalau kamu cuma buat
fenomena banjir di Shanghai atau fenomena gempa bumi di Cina gitu, sama gempa bumi ini bukan, ini contoh ya, bukan mendoakan, bukan. Misalnya gempa bumi di mana, misalnya di daerah mana ya, Sidikalang misalnya. Kan kamu lebih mau dengarkan yang Sidikalang daripada yang di Cina. Ini bukan doa, ini hanya contoh. Nanti kena pula nanti delik aduan. Oke, lanjut. Menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Sudah belajar deduktif, induktif? Udah ya? Sudah. Itu kalau tidak salah saya materi kelas 8 itu ya. Iya, Sir. Oke. Ini kita untuk menyegarkan kembali karena ini sangat berkaitan erat dengan teks eksplanasi. Karena seperti contohnya tadi yang banjir di paragraf pertama, kalimat intinya atau kalimat utamanya terletak di awal kan tentang banjir kan? Baru kalimat keduanya baru jelaskan banjir adalah. Oke, paragraf deduktif. Kita lihat dulu apa itu deduktif. Yang paragraf utamanya terletak di awal paragraf kalimat utamanya. Setelah itu ada ini ya, kalimat utama pada kalimat ini udah pasti digunakan di pertama. Setelah itu polanya umum, khusus, khusus, khusus. Umum ini apa? Bisa kembali lagi, coba lihat screenshotan anak-anak tadi. Ini kita kembali ke banjir dulu ya, agak jauh nih, sorry. Oke, tadi disebutkan apa? Bersifat umum kan? Kalimat utamanya. Ini kalimat utama. Banjir bersifat umum apa khusus? Umum. Umum kan? Setelah itu khususnya baru ini. Banjir adalah. Nih, setelah itu apa? Banjir terjadi. Ini penjelasnya. Untuk di paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Kenapa deduktif? Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, oke. Kita lihat lagi, apa lagi? Ada yang berikutnya namanya paragraf induktif. Apa paragraf induktif? Paragraf Kalimat. Oke, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Oke, ini salah satu contoh. Belakangnya kita tetap buka. Tadi kita ambil aja yang di sana. Oke, kita lihat nih pengertian induktif. Yang pertama, ciri-ciri diawali dengan penjelasan khusus. Nah, ini dia berlawanan dengan yang deduktif. Deduktif tadi umum dulu baru khusus. Yang ini khusus dulu baru umum. Dan yang kedua, digeneralisasi atau disimpulkan. Jadi begini dia. Kalimat utamanya di paragraf induktif ini, dia akan berada di akhir dan bersifat kesimpulan. Biasa ditandai dengan kata oleh karena itu, dengan demikian. Tinggal kamu cari aja seperti itu. Oke, kita lihat polanya khusus, 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 umum. Berarti dia kebalikan dari deduktif tadi. Seperti apa contohnya? Ini dia. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Adalah ini kata apa? Kalimat apa ini jadinya? Khusus, Sir. Khusus kan dia dideskripsikan adalah. Setelah itu apa lagi? Ia selalu membantu teman-temannya. Bla 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 sampai selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku baik Rina. Paham? Paham, Sir. Ini pun saya udah ngajarkan juga kan di TPS Wacana kan, Nak? Sudah. Nah, oke. Yang ketiga itu ada campuran. Dia di awal dan di akhir. Jadi ini dia. Jadi kalau dia di awal dia bersifat umum, setelah itu di akhir dia sebagai penegasan. Oke, kita lanjut. Silakan dijawab. Apa gagasan umum atau utama pada kalimat utamanya dalam cuplikan teks ini yang mana? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Dan jenis paragraf apa ini?
Deduktif. Deduktif. Deduktif, Sir. Oke, deduktif. Mana kalimat utamanya? Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat sistem mengalami beberapa perubahan kebijakan. Oke, kita lihat ya. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Apa? Jadi kalau dalam satu teks, cara kamu mencari kalimat utama itu, buat aja kata apa. Apa yang terjadi di sini? Pandemi COVID kan? Kalau mau mencari kalimat khususnya, mengapa? Mengapa pandemi COVID ini? Barulah hal ini sebagai bentuk upaya mencegah bla 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 sampailah akhir. Pembelajaran dari laksanaan untuk memberikan pengalaman belajar makna. Cara kamu mencari kalimat utama tuh pakai kata apa? Apa yang terjadi? Karena kata apa tuh dia masih bersifat umum. Oke, yang kedua, silakan cari. Ini kalimat utamanya di mana dan jenisnya apa? Induktif. Sir. Induktif. Mana kalimat utamanya? Oke, apa yang terjadi? Apa yang dibahas di dalam teks ini? Makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Apapun jika dilakukan secara berlebihan. Ini kan penjelasan. Oke. Satu lagi. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dibahas di sini? Apa yang dimaksud dengan ini? Ini dalam tergolong dalam paragraf apa? Apa, Nak? Harus menanggung beban utang luar negeri. Oke, itu dia, pintar. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Ini dia. Apa yang dibahas di sini? Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Mengapa? Sebagai akibat ketentuan hasil KMB atau konferensi meja bulat. Paham ya cara menentukan ini ya? Paham, Sir. Tinggal pakai kata apa dan mengapa. Apa untuk kalimat utama, mengapa untuk kalimat penjelas. Paham? Paham, Sir. Oke, menemukan fakta. Jadi makna fakta kalau menurut KBBI sesuatu hal yang memang ada. Jadi supaya jangan hoax. Kan banyak itu berita hoax yang berseliweran sekarang di dunia internet. Jadi di sini teks eksplanasi ini memaparkan prosedur atau proses terjadi suatu fenomena. Kan itu saya katakan tadi, tapi harus berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan berdasarkan hoax. Contoh tadi saya kena hoax waktu kecil apa? Pelangi itu menandakan bahwa bidadari turun mau mandi. Itu dia. Oke, lanjut. Ciri-ciri fakta mengandung sebuah kenyataan. Setelah itu memiliki sumber data yang akurat, mempunyai keterangan, memiliki sifat objektif, atau yang diberikan tidak dikarang bebas. Setelah itu dia mengandung 5W plus 1H. Kalau sudah ada 5W plus 1H itu sudah pasti fakta. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kenyataan. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai teks eksplanasi? Tidak, Sir. Sir. Jogi, Mardia, Aisyah, coba jelaskan sama saya apa yang dimaksud tadi teks eksplanasi. Teks yang ditulis berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat, Sir, secara umum. Oke, fenomena intinya ya. Fenomena yang terjadi, boleh fenomena alam maupun fenomena masyarakat. Ada pertanyaan? Oke, baiklah anak-anak. Sekian pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini dah saya banyak ambil jambu Eka ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Sama-sama, Nak.
Iya, diam dulu ya. Suara saya terdengar, Nak?